Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 65 ayat 12, demikian firman Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Demikian firman Tuhan. Salam damai sejahtera dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua pada Selasa malam hari ini, tanggal 25 Juli 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Dia besar, Dia ajaib, kasih-Nya sempurna. Terbukti nyata saya setiap kali menyampaikan firman Tuhan pagi dan malam, pagi malam, bersama Bapak Ibu Saudara semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus, semua di dalam keadaan sehat, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tiap pagi kita bisa menyaksikan matahari bisa terbit, sore terbenam, semua berjalan konsisten. Ciptaan Tuhan yang begitu agung, begitu mulia. Itu membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita dan yang menciptakan segala-galanya. Tema firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Amin. Demikian firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Amin. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Amin. Dahsyatnya Tuhan. Tertulis pula di dalam Yesaya 45 ayat 18. Beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan yang menciptakannya bukan supaya kosong, supaya Ia membentuknya, tapi Ia membentuknya untuk diami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Oh, dahsyatnya Tuhan. Maka senantiasa saya mau setia kepada Tuhan Yesus, Bapa kita yang maha besar, maha dahsyat. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Dan ayat 19 dikatakan, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi,
atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Itulah Tuhan. Tidak pernah kita keturunan Yakub mencari Tuhan dengan sia-sia. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah tolak setiap orang datang kepada Tuhan untuk kita mau lebih dekat dengan Tuhan, supaya makin hari kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Sesuai dengan Ulangan, saya mau baca Ulangan pasal 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Marilah kita semua ramai-ramai setiap kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji akan kebesaran Tuhan, kita agungkan Tuhan, sebabnya Dia yang layak kita puji dan sembah. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Amin. Haleluya. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku sementara kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku. Amin. Haleluya. Kami memuji
Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh agung mulia Engkau Bapakku, amat sempurna. Haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat yang tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biar malam hari ini sebelum kami berbaring tidur, kami datang kepada Tuhan, sumber segala berkat, sumber segala kehidupan, sumber segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Selalu saya baca ayat ini tertulis dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 11, 12, 13. Senantiasa saya agung-agungkan nama Tuhan yang besar. Sapanya Yesus, satu-satunya yang layak kita puji dan sembah. Tidak yang lain, hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita punya kemalsuran dan keagungan, punya mula Bapa. Ya segala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Ayo kita baca firman Tuhan. Saat ini puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita malam hari ini membaca kitab Nabi Yeremia pasal 32 selama satu pasal. Karena menjadi suatu cerita buat kita supaya kita senantiasa dibentuk hidup kita untuk berpadanan selaras dengan firman Tuhan. Tema firman Tuhan, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah suatu apapun yang mustahil untukku? Bagi Tuhan, dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil, sebab Dia menciptakan segala-galanya. Sekarang saya membaca kitab Nabi Yeremia pasal 32 ayat 1, demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem, dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Sedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, mengapa engkau bernubuat beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya mendudukinya. Sedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia minta mata sama mata. Sedia akan dibawanya ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sesungguhnya Hanamel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah penyamun itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus, belilah itu. Maka taulah aku bahwa itulah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanamel anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan raca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Masyah di depan Hanamel anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini, taruhlah semuanya di dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, rumah ladang dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Sesudah aku berikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan, kataku, Tuhan Allah, sesungguhnya bagi Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi,
dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Amin. Ini firman Tuhan kepada hamba-Nya Nabi Yeremia, ya. Ceritanya luar biasa. Mari kita ikutin terus, saudara, supaya kita tahu persis apa yang dilakukan Allah kepada kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, supaya kita belajar takut kepada Tuhan, karena dikatakan sini tiada sesuatu yang mustahil untukmu. Amin. Saya baca berikutnya supaya kita selesai. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah kandungan. Amin. Buah perbuatannya. Amin. Di sini katakan mata Tuhan terbuka kepada setiap langkah anak-anak manusia. Terhadap kita pun juga Tuhan tahu persis, dan Tuhan tidak bisa dibohongin. Karena Ayat 20, engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat di tanah Mesir sampai kepada waktu ini kepada Israel dan ke umat manusia, sehingga engkau membuat nama bagimu seperti ternyata pada waktu ini. Engkau telah membuat umat Israel keluar dari Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan dengan yang teracung dan dengan kedahsyatan yang besar. Dan kau telah memberikan kepada mereka seperti ini, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu mereka, untuk memberikan kepada mereka suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, tapi mereka tidak mendengarkan suaramu dan tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Mereka tidak melakukan segala apa yang kuperintahkan kepada mereka untuk dilakukan, seperti engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka. Ini coba ini. Kalau bangsa Israel ini malapetaka terjadi karena mereka tidak taat kepada firman. Kalau tidak taat kepada firman Tuhan, maka pasti dihukum sama Tuhan. Demikian berlaku sampai detik ini. Belajar kita untuk taat kepada firman. Jangan pernah melanggar firman, tapi taatlah kepada firman Tuhan. Ayat 24. Sesungguhnya tembok-tembok penghubungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar, maka kota itulah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi. Sungguh engkau sendiri melihatnya. Nama engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi, padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang Kasdim. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Amin. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala makhluk, dan bagi Tuhan tidak perlu mustahil, dan membuat kita makin takut hormat kepada Tuhan. Sebab Tuhan katakan ayat 28, sebab itu begini firman Tuhan, sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang Kasdim dan ke dalam tangan orang Nebukadnezar Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya serta dengan rumah-rumah yang di atas rotinya. Orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jadi mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikian firman Tuhan. Ini contoh jelas, saudara. Tuhan selalu perhatikan bangsa Israel, tapi bangsa Israel seringkali nyakitin hati Tuhan. Demikian kehidupan kita. Sampai detik ini Tuhan begitu cinta kepada Bapak, Ibu, Saudara bersama saya. Jangan pernah nyakiti Tuhan. Saya tidak berani nyakiti Tuhan. Maka saya selalu berkatakan firman Tuhan pagi malam. Dan saya menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita menjaga hubungan akrab dengan Tuhan. Kita menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Dan ayat 31, ya kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku, mulai dari hari didikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka, tapi terus-menerus tiada mereka yang mau mendengarkan atau menerima pengajaran. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka menjijikan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom, untuk mempersembahkan anak laki dan anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memberitakannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Coba ini, bangsa Yehuda jahat, selalu berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan.
sehingga Yehuda tergelincir selalu ke dalam dosa. Ayat 36. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, katan amarku dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka suatu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan untuk anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segera malapetaka yang hebat ini, demikian aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Orang akan membeli ladang di negeri ini yang kamu katakan itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang Kasdim. Ayat 44 yang terakhir. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota daerah bukit dan kota-kota tanah Negeb. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan cukup panjang, satu pasal penuh, karena merupakan suatu perikop, suatu cerita. Tuhan begitu baik. Tuhan izinkan setiap apapun yang kita kerja, asal kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pernah berbuat dosa. Jangan pernah mengkhianati Tuhan. Jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik. Ini firman Tuhan katakan. Aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikian firman Tuhan di ayat 44 yang terakhir. Jadi artinya Tuhan itu sanggup akan memberkati kita. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, asal kita mau kembali sama Tuhan. Asal jangan pernah nyakiti hati Tuhan, tapi mari membuat hati Tuhan senang, sehingga senantiasa hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Engkau besar, dahsyat dan ajaib, agung, mulia, sempurna namamu. Amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari penjahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita hormat dan takut kepada Tuhan, menyembah dan taat kepada firman Tuhan. Jadilah penurut firman Tuhan, pelaku firman Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.